mendapati orang Palestina itu wajar, karena puluhan tahun dia dijajah, ngaji nggak pernah, taklim nggak pernah. Jadi anak-anak remajanya itu kerjaannya ngemis. Mereka itu rata-rata bisa kerja untuk menjadi cleaning service, itu sudah paling mewah, Pak. Jadi orang Palestina paling hebat, paling mewah itu kerja jadi cleaning service sama penunggu toko. Dan rata-ratanya cuman kerja harian, opah. Itu. Dan kebanyakan mereka sudah menjadi alat Yahudi. Mereka sekarang ini sudah menjadi buruh pembantu dan menjadi bagian daripada alat Yahudi. Bahkan lebih membela Yahudi daripada Palestina kebanyakan sekarang. Dan yang tidak kalah pentingnya, keterpurukan dalam masalah pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Cuplikan yang baru saja kita saksikan adalah contoh dari kejamnya dunia internet. Potongan itu bukan saya yang memotong, itu lewat di beranda Facebook saya. Tatkala melihat itu, subhanallah ya, marah saya itu. Dalam pengertian marah itu, kok bisa ada orang berkomentar tentang Palestina seperti itu. Cuman tatkala melihat latar belakangnya sebagai Wahabi, kemudian kita juga tahu bagaimana permisifnya dunia Arab saat ini, termasuk di dalamnya Saudi Arabia yang sering kali dibangga-banggakan oleh kalangan Wahabi itu ini harus tidak boleh dibiarkan begitu menurut saya. Dan saya sudah siap untuk menyerang secara membabi buta begitu ya. Karena memang potongan video itu kejam. Dan setelah melihat, saya cari dulu begitu. Ini jangan-jangan ada video fullnya. Dan setelah saya melihat di dalam YouTube ternyata ada. Dan kesan yang didapatkan dari potongan 1 menit dengan video yang 12 menit itu jauh berbeda ya. Kesan yang diterimanya begitu. Meskipun esensi dari yang dibicarakannya masih tetap ada yang esensial yang harus dibahas. Makanya saya tetap membuat video ini. Jadi akan kita lihat bagaimana responnya yang bersangkutan, yaitu Zainal Abidin, tatkala ditanya bagaimana sikap kita terhadap Salafi Wahabi begitu. Bukan Salafi Wahabi, terhadap Palestina. Nah, itu yang mau direaksi. Nanti akan kita bandingkan, insya Allah kalau saya diberi izin, di akhir akan kita bandingkan dengan bagaimana seseorang yang saya kagumi ilmu fikihnya, yaitu Buya Fakhri Emil Habib. Tatkala beliau itu mengomentari hal yang sama, ini akan didapatkan banyak sekali perbedaan, sangat jauh analisanya, kemudian penyampaian dari bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana keadaan hati kita tatkala membahas tentang saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah itu kalau saya sudah mendapatkan izin. Kalau belum bisa dilihat di Facebooknya sendiri beliau begitu ya. Nah, ini kita akan saksikan, meskipun tetap ini tidak saya putar secara full karena semuanya itu 12 menit dan esensinya itu berhenti di menit ke-5 atau di menit ke-6. Nah, itu akan kita simak sampai menit itu insyaallah ya. Kita lihat ini. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim tentang keadaan saudara-saudara kita di Palestina? Antum mau ikut saya tanggal 28? Anam kasih Yahudi yang ya. Ada yang kadang nantang-nantang, kapan itu Salafi kerjanya ngaji-ngaji, kapan actionnya? Lah ente action terus, kapan ngajinya? Bentar ya. Ini kan salah satu kritik kita memang kepada Wahabi, karena mereka itu memiliki source ya, memiliki kita katakan sumber daya yang melimpah, yang mana sumber daya yang melimpah itu malah mereka pakai pada perkara-perkara yang tidak perlu begitu. Kita lihat Saudi Arabia dan konco-koncone begitu dan teman-temannya, wa akhwatuha,
itu malah sibuk membeli klub sepak bola, kemudian sekarang malah sibuk membuat konser-konser yang besar, kemudian malah sibuk membangun pariwisata, menunjukkan kepada dunia begitu. Dan Palestina dibiarkan sama sekali, padahal secara geografis itu tidak terlalu jauh, kemudian secara politik juga karena kita sekarang ini nasionalisme ya, dan itu dibangun, nasionalisme itu dibangun memang untuk memecah belah. Itu pun seharusnya Arab itu tidak terbawa oleh nasionalisme ala Barat, tetapi tatkala menghadapi teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina, ini tidak bergigi sama sekali, tidak bertaring sama sekali. Arab Saudi malah melakukan normalisasi. Entah mungkin tatkala Ustadz Zainal Abidin ini membahas hal ini, mungkin belum ada normalisasi antara Arab Saudi dengan Palestina ya, saya tidak tahu. Cuman ya itulah kritik kita, memang Wahabi itu apa ya kerjaannya, kalau misalkan di sini tadi dikritiknya cuma ngaji-ngaji doang, kapan actionnya? Nah, kamu itu action doang, kapan ngajinya? Ini sebetulnya tidak bisa disalahkan juga ya apa yang dikatakan oleh Ustadz Zainal Abidin, karena memang tidak seperti itu. Kalau kita mau menyikapi Palestina itu ya nggak seperti itu cara menyerangnya. Kamu itu kok kerjaannya ngaji terus begitu. Kapan actionnya, kapan jihadnya, kapan melawan Yahudinya begitu, ya nggak seperti itu, karena itu dua hal yang berbeda. Makanya nanti ada perkara bagus sekali yang disebutkan oleh Buya Fahri Emil Habib itu. Nah, ini kritikan untuk Ustadz Zainal Abidin sampai sini saya rasa belum esensial ya. Udah, ente mau apa? Jihad. Anak insya Allah tanggal 28 akan berangkat umroh. Doakan ya, antum jangan macam-macam doanya. Mudah-mudahan Ustadz nggak balik kurang ajar. Ya, antum. Ini udah nggak bisa didoakan soalnya beliau udah balik. Kalau saya Maya mendingnya orang-orang Wahabi yang umroh yang haji udah nggak usah balik ke Indonesia lah, ribet begitu, udah di sana aja. Itu kan udah tanah impian di sana tuh kalau kata mereka itu. Udah nggak usah balik lah, sana aja. Mau jadi TKW kayak, mau jadi TKI kayak, mau wafat di sana kayak begitu. Mudah-mudahan nggak usah balik biar nggak ribet. Ikut. Pernah tegang saya di depannya lagi masuk ke itu Masjid Ibrahim, apa itu namanya? Khalil apa? Ya. Dalam bahasa Latinnya apa? Apa? Oh, nggak pengalaman semua. Itu di depan saya anak pelajar SMA ditembak langsung, Pak. Astagfirullah. Aduh. Ngelihat orang ditembak begitu. Subhanallah. Dan hadirin sekalian, dia itu ceritanya masuk nggak boleh karena jalannya ditutup, harus lewat sana. Enggak. Ini negeri saya, ini tanah saya, dor langsung. Dan banyak kalau antum komunikasi di sana. Ini pengalaman beliau melihat secara langsung ya apa yang terjadi di Palestina, dan membicarakan dengan sambil tertawa seperti ini saya kira tidak menjadikan sesuatu yang buruk ya, dalam pengertian kadang-kadang orang itu saking sedih itu tidak bisa menunjukkan kesedihannya. Mungkin ada trauma tuh di beliau itu tatkala membicarakan ada orang ditembak di hadapannya, hanya gara-gara mengatakan ini kamu sudah masuk daerah teritorial saya begitu, dan mengucapkannya itu dengan tertawa, saya rasa bukan mengejek atau apa, bukan. Ini mungkin ada trauma yang tidak ada cara lagi untuk dibicarakan kecuali keluar itu tertawa ya. Jadi saya ini sudah tahu semua lah ya, kalau yang nonton channel YouTube saya itu sudah tahu semua, saya itu nggak suka sama Wahabi itu. Tidak suka karena apanya ya, karena mereka itu ya mujasimah, mereka itu tidak bermadhab, mereka itu tidak memiliki usul yang jelas, mereka itu menyesatkan begitu. Cuman ya tetap di dalam permasalahan-permasalahan kita itu tidak bisa menyerang secara frontal membabi buta tanpa adil. Mau sebenci apapun kita sama musuh kita, taruhlah seperti gitu ya perkataannya, kita harus objektif di dalam menilai. Sama orang-orang Palestina yang sudah kehilangan anak, kehilangan suami, dan orang Palestina boleh masuk ke Masjidil Aqsa itu yang perempuan tok, yang laki di atas umur 60. Di bawah 60 nggak boleh. Ketahuan ditangkap.
Dan kita sedap-sedap ngeri juga kalau di sana. Yang lebih tegang lagi pernah kita bersama pengadiman seluruh keluarga itu sedang Hamas itu kirim-kiriman roket. Subhanallah, ini kalau pas ke hotel mantap ini. Teng gitu kan gitu. Tapi alhamdulillah selamat. Nah itu saya rasa waktu mengalaminya beliau itu nggak ketawa seperti ini begitu ya. Ketika mengalaminya ya mungkin deg-deg ser juga begitu. Intinya gini Pak, masalah Palestina itu tidak bisa diselesaikan oleh Oki. Nah ini baru masuk kepada inti apa yang ditanyakan ya. Apalagi antum tanya sama saya, antum ini nganggep anak saya kayak apa sih? Makanya hal-hal begini tolonglah antum, Mas, sekelas Oki, ulama kumpul, penguasa, presiden, penguasa, pemimpin seluruh negara Arab kumpul, nggak bisa berbuat apa-apa di depan Palestina, apalagi saya. Oke, ini sebetulnya ya kalau misalkan sekelas mubaligh, sekelas ustadz lah katakan demikian, itu bisa ada apa ya katakanlah memberikan solusi sebetulnya bagi orang-orang yang bertanya bagaimana seharusnya kita menyikapi saudara-saudara kita di Palestina, dan sedikit banyaknya nanti juga di akhir yang bersangkutan ini akan menjelaskan hal itu begitu. Jadi nggak seperti itu ya, oke saja kumpul, para ulama dunia berkumpul tidak bisa mengeluarkan solusi apa-apa apalagi saya begitu. Yang nggak seperti itu juga sebetulnya. Bisa dilihat dari segi hukum misalkan, dari segi kepedulian, dari segi kadang loh ya orang muslim itu mengandaikan sesuatu itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya karena niatnya mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Itu niatnya. Jadi subhanallah ya, kita itu kan alhamdulillah di Indonesia ini aman, dalam pengertian kita itu kebanyakan dari kita itu tidak pernah merasakan keadaan mencekam tatkala nyawa itu terancam. Kebanyakan dari kita tidak pernah merasakan hal itu. Dan berbeda halnya dengan orang-orang yang ada di Palestina, mereka itu pagi-pagi itu mungkin tidak bisa mengharapkan masih hidup di malam hari ya. Ini sudah dua perkara yang berbeda. Nah, mengandaikan dalam pengertian kita mengandai-andai begitu ya, andaikan saya ini punya kekuatan lebih, andaikan saya ini menjadi pemimpin, andaikan saya itu diandai-andai itu bisa menjadi sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin pengandaian itu suatu saat akan diuji kebenarannya. Jadi enggak mutlak juga seperti ini, ulama oki udah berkumpul itu tidak ada solusi, ngapain nanya ke saya begitu. Enggak seperti itu juga. Tikus enggak, diplomat enggak, dubes enggak. Jawaban saya, ya normatif. Kalau antum enggak setuju, ya udah ikut anak kirim sana. Ya, antum doakan, kasih sumbangan kalau punya duit, dan antum berikan apresiasi kalau antum sebagai penguasa lewat lobby-lobby diplomatik dan hubungan bilateral dan internasional. Itu caranya. Dan satu ya yang belum disebutkan, kritik terus tuh si Wahabi itu, si Saudi Arabia, kritik terus, dorong terus biar mereka itu enggak buang-buang duit begitu ya, buang-buang duit dalam perkara yang tidak bermanfaat. Ini kan masalahnya di situ, kayak kita nggak tahu aja mereka itu bentukan siapa begitu, si Saudi Arabia itu. Kita nggak tahu aja itu udah bentukan orang-orang yang memang dari awal itu sudah pro terhadap terhadap Yahudi ya. Dan yang jadi masalah itu orang-orang Wahabi seperti ini itu seakan-akan menutupi fakta itu, karena dengan dalih kan ya, di situ kan ada Mekah Madinah, tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridho tempat itu dikuasai oleh orang-orang yang sesat misalkan. Lah perkataan mereka nanti kontradiktif dengan pemikiran mereka sendiri kok begitu. Kalau misalkan Asy'ariyah Maturidiyah menurut mereka itu sesat, berapa abad itu Mekah dan Madinah itu dikuasai lah katakan begitu oleh orang-orang yang memang akidahnya itu Asy'ariyah Maturidiyah. Justru kita maka nggak pernah melihat benar dan salah dari adanya suatu kelompok pada suatu daerah, tuh nggak pernah melihat seperti itu. Kita lihat dari argumentasi berpikirnya. Kalau misalkan dia itu banyak kontradiksi di dalam argumentasi berpikirnya, ya dia salah mau dimanapun adanya itu. Dan fakta bahwa Arab Saudi itu
memiliki banyak sekali bukti di belakangnya itu ada dukungan dari Inggris saat itu sudah cukup sebetulnya untuk setidaknya kita itu curiga, dan keputusan-keputusan politiknya dari Arab Saudi itu pun sudah menjadi bukti. Ya sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Cuman itu kan ditutup-tutupi sama Wahabi itu. Nggak mau mereka itu, tuan-tuan mereka itu ada ada cacatnya. Masya Allah Pak, wajar ya saya mendapati orang Palestina itu wajar. Nah sebentar. Ini nih, ini yang tadi kita saksikan di awal ya, yang dipotong begitu. Ini akan jauh berbeda sekali. Jika kita itu hanya melihat potongan yang tadi saja di awal dengan kita melihatlah agak utuh begitu, ini akan berbeda. Jadi usahakan ya, saya ini suka berusaha seperti itu. Kalau misalkan ada potongan-potongan video yang lewat, saya itu suka berusaha dulu mencari yang fullnya dulu, kemudian saya lihat video fullnya. Apabila misalkan setelah melihat video itu secara full, inti yang dikatakan itu, kesan yang ditangkapnya itu sama, ya berarti potongan itu, orang yang memotong video itu tidak merubah esensi. Tapi apabila berbeda, ini kadang-kadang merubah esensi, kadang-kadang juga menimbulkan kesan yang berbeda. Kalau di sini saya tidak melihat adanya perubahan esensi, saya melihat di sini ada kesan yang berbeda. Makanya kita masuk kepada video yang kita putar di awal tadi. Apresiasi kalau antum sebagai penguasa lewat lobby-lobby diplomatik dan hubungan bilateral dan internasional. Nah ini kita masuk sekarang nih. Dan Masya Allah Pak, wajar ya saya mendapati orang Palestina itu wajar, karena puluhan tahun dia dijajah, ngaji nggak pernah, taklim nggak pernah. Jadi anak-anak remajanya itu kerjanya ngemis. Sebentar, nah ini maksud saya mendapati orang-orang Palestina wajar, itu wajar apa maksudnya itu? Kalau misalkan wajar ada di dalam penjajahan, atau misalkan wajar mereka itu menderita karena taklim nggak pernah, ngaji nggak pernah, ini kebangetan nih Zainal Abidin itu. Jadi begini ya, kita kita musalamah sajalah dulu ya, bahwa mereka itu memang misalkan ngaji enggak, taklim enggak, kita musalamah lah, meskipun itu kan diperlukan data sebetulnya. Ini masih lebih baik daripada Indonesia, mana nanti Zainal Abidin ini akan menjelaskan bahwa peringkat pendidikan mereka itu ke 110, kita ke 111 masih di bawah. Tapi bukan dari segi itu yang mau saya bahas. Jadi yang mau saya bahas itu begini. Kadang-kadang ya orang kalau ngaji itu malah bukan dapat benar, tapi malah dapat subhat. Seperti kalau kita ngaji ke Wahabi ini. Lalu kok ngaji ke Wahabi itu kan malah dapat i'tiqad Allah di atas ya, dalam pengertian arah. Allah memiliki tangan dalam pengertian bagian zatnya, Allah memiliki kaki dalam pengertian bagian zatnya. Kemudian kita itu tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana mustahil, mana jaiz akli bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu tatkala kita ngaji sama Wahabi. Jadi makin banyak ngaji kalau sama Wahabi malah makin sesat. Dan beruntung orang-orang Palestina itu tidak mendapatkan subhat-subhat itu kalau kita musalamah dengan perkataannya Zainal Abidin ini. Jadi Imam Ghazali itu ya, coba lihat di dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam, kalau tidak salah ada di dalam kitab itu. Beliau itu mengatakan sebetulnya orang itu tidak perlu tahu sifat 20 sebetulnya. 2 sifat saja sudah cukup. Apa itu? Yang satu wujud, yang kedua itu wahdaniyat. Sudah tahu ini saja, bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu hanya satu, sudah cukup itu saja. Tapi dengan catatan quote and quote, dia tidak membawa subhat. Begitu. Jadi kalau misalkan dia membawa subhat bahwa Tuhan itu tidak kidam, membawa subhat bahwa Tuhan itu tidak bako, bahwa Tuhan itu akan mati atau sudah mati atau sedang tidak ada, atau memiliki etikot bahwa Tuhan itu punya tangan dalam pengertian bagian zatnya, punya kaki dalam pengertian bagian zatnya, itu tidak cukup wujud dan wahdaniyat, karena memang di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu yang dibahas kan hanya itu, la ilaha illallah. Itu kan itu sebetulnya intinya, wujud dan wahdaniyat. Nah, cuman tadi kalau misalkan kita sekarang membahas itu pada keadaan modern sekarang, terkhusus di kita begitu yang akses internet mudah, mendengarkan subhat itu sangat mudah sekali, maka sudah tidak relevan sebetulnya mengetahui wujud dan wahdaniyat saja. Tetapi untuk orang-orang Palestina, kalau kita musalamah dengan perkataannya Zainal Abidin ini, mereka taklim enggak, kemudian ya belajarlah tidak begitu, ngaji kagak begitu.
Itu justru bagus kalau untuk mereka ya tinggal menunggu apa ya kita katakan tinggal menunggu syahid begitu. Nah, mereka kan terus-terusan digeser ke pinggir, terus-terusan diserang oleh orang-orang Yahudi. Jadi maksudnya wajar di situ apa? Jadi wajar mereka itu kena keadaan yang menderita begitu. Kalau seperti itu, ya orang ini kurang ajar begitu mengatakan hal seperti itu. Karena tadi saya katakan ya, di kita itu justru lebih parah. Kita itu sedari SD itu sudah dicekoki teori evolusi yang mana mungkin ya kita bisa berdebat di situ apakah teori evolusi itu bisa diyakini dengan juga kita meyakini bahwa kita sebagai manusia ini berasal dari Nabi Adam atau tidak. Tapi kan tidak seperti itu di dalam teks-teks pelajaran-pelajaran yang setidaknya ya oleh angkatan kita tahun 2000-an misalkan dipelajari begitu. Itu bisa dapat subhat yang sangat besar, kemudian hukum kekekalan energi apabila tidak dipahami secara utuh dalam pengertian tidak dipahami dari perspektif tauhid, itu kan juga kan subhat-subhat yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Dan itu bagus kalau misalkan di Palestina sampai tidak dipelajari, mereka itu tidak ngaji, nggak taklim, nggak apa begitu, bagus-bagus saja, berarti tidak sampai dakwah kepada mereka kalau kita musalamah kepada perkataan Zainal Abidin ini. Jadi maksudnya wajar itu apa? Mereka itu rata-rata bisa kerja untuk menjadi cleaning service itu sudah paling mewah, Pak. Jadi orang Palestina paling hebat, paling mewah itu kerja jadi cleaning service sama penunggu toko. Dan rata-ratanya cuma kerja harian, opah. Itu. Dan kebanyakan mereka sudah menjadi alat Yahudi. Mereka sekarang ini apa maksudnya? Maksudnya itu apa? Mereka itu kebanyakan sudah. Jadi ini maksudnya apa yang mau disampaikan sama Zainal Abidin itu? Ini fakta atau opini atau kamu itu coba untuk menjustifikasi orang Arab itu tidak membantu orang-orang Palestina? Ini apa maksudnya? Ya, nggak jelas. Tidak menjadi buruh pembantu dan menjadi bagian daripada alat Yahudi. Bahkan lebih membela Yahudi daripada Palestina kebanyakan sekarang. Dan yang tidak kalah pentingnya. Nah, udah ini maksudnya apa ya? Saya kira memang ini sudah jadi moncong-moncongnya keturunan Nabi palsu ya, karena memang Saudi Arabia itu masih satu klan sama Musailamah ya, Al-Kadzab itu masih satu klan mereka itu ya. Pada akhirnya orang-orangnya seperti ini yang tadi saya sudah katakan, memang kesan yang didapatkan berbeda. Kalau kita hanya melihat potongan video yang ini dengan agak panjang, kesannya berbeda, cuman esensinya itu ya sama saja. Di situ permasalahannya itu. Jadi ya jangan kaget, jangan heran kalau misalkan kita sekarang itu akhir zaman ya sudah seperti ini. Jangankan pergi jihadnya, malah perkataan-perkataan yang berhubungan dengan itu pun dinyinyirin begitu, kayak orang kayak dia. Dan saya sampai sekarang heran kok orang masih ada yang ikut sama sutad-sutad Wahabi itu gimana cara berpikirnya mereka itu ya. Nah itulah wallahu taala alam bisawab. Jika saya sudah mendapatkan izin, saya tampilkan sebagai pembanding ya bagaimana Buya Fahri Emil Habib tatkala membahas hal ini. Itu sangat baik sekali, sangat bagus sekali, dan bisa menjadi pelajaran i'tiqad yang baik untuk kita bagaimana untuk menghadapi situasi kita sebagai umat muslim yang kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dikeluarkan dari golongan orang-orang mukmin, dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah cepat-cepat menurunkan pertolongannya terutama kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Demikian wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jihad bagi umat Islam di Palestina itu hukumnya fardu ain. Tidak perlu musyawarah, tak perlu birokrasi. Medan perang sudah diantarkan ke rumah-rumah mereka. Kewajiban ini juga berlaku untuk umat Islam di sekitar mereka, negeri sekeliling Palestina yang mampu menjangkau daerah jihad dalam rentang jarak 2 marhalah. Sedangkan bagi umat Islam dunia, secara umum, hukumnya fardu kifayah. Ini konteks fikih klasik, sedangkan fikih kontemporer, tentu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, dahulu pasukan hanya mampu menempuh sekitar 45 km setiap harinya. Hari ini kerusakan perang itu bisa menjalar dengan cepat karena kemajuan alat perang, ditambah dengan adanya senjata yang bisa dikontrol dari jarak jauh.
belum lagi senjata pemusnah massal, sehingga masalah kewajiban jihad ini tentu juga meluas. Maka kita bisa katakan fardu ain jihad saat ini tidak hanya berlaku untuk jangkauan masafah qasar. Kedua, dahulu sekali tidak ada tentara khusus. Semua muslim, lelaki, mukallaf, merdeka, wajib berjihad. Namun hari ini setiap negara muslim memiliki distingsi jelas antara tentara dan sipil. Maka saat ini kita katakan bahwa fardu kifayah jihad bagi kaum muslimin itu digugurkan oleh tentara. Jihad bagi tentara hukumnya adalah fardu ain. Umat telah mempercayakan jihad kepada mereka. Ketiga, dahulu tidak ada perbedaan kekuatan signifikan antara tentara dan sipil. Semua bisa punya kuda, pedang, dan panah. Senjata massal semacam manjanik pun bisa dibuat secara bebas. Lain dengan hari ini, di mana kemampuan antara tentara dan sipil sangat timpang. Senapan, gatling gun, tank, pesawat tempur, rudal, silakan lanjutkan. Maka jihad serampangan yang digaungkan sipil justru bisa membuat kondisi umat semakin buruk. Melayangnya nyawa tanpa dampak signifikan. Bertambahnya sandera yang harus diselamatkan. Hilangnya figur laki-laki sipil yang menjadi pertahanan terakhir bagi wanita dan anak-anak. Belum lagi hilangnya tenaga profesional yang dibutuhkan, seperti dokter, insinyur, guru, yang memang tidak boleh berjihad jika kondisi benar-benar tidak memaksa. Ada beberapa pernyataan yang ingin saya sampaikan. Pertama, jihad saudara-saudara kita di Palestina tidak butuh musyawarah dan persetujuan siapapun. Sebab medan perang sudah diantarkan di muka rumah mereka. Justru jika mereka mundur, maka seluruh umat Islam dunia menanggung dosa, sebab telah mengabaikan kewajiban jihad. Kedua, himbauan jihad mesti digaungkan oleh siapapun, baik pemimpin negara, tentara, maupun sipil. Namun deklarasi jihad dan perang hanya sah dilakukan oleh para pemimpin negara yang memiliki pasukan kredibel untuk membela kemanusiaan. Maka mari sama-sama kita, siapapun itu, suarakan jihad. Mulai dari yang kecil seperti boikot produk pendukung penjajahan. Namun kita juga harus memahami posisi dengan menyerahkan persiapan pasukan, pengaturan strategi, dan eksekusi serangan kepada para pemimpin muslim di seluruh dunia. Perang itu ada ilmunya, ada skillnya. Suarakan agar hati mereka tergerak melaksanakan ikrar yang selalu mereka gaungkan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Mereka sudah wajib mendeklarasikan jihad untuk mewujudkan perdamaian dunia. Saudara-saudara kita di Palestina membutuhkan pasukan, bukan kain kafan. Ingat, kita berjihad untuk mencari kemenangan, sedangkan syahid itu hanyalah bonus. Seruan jihad gegabah tanpa dibarengi ilmu akan memancing banyak pencinta syahid, bukan pejuang kejayaan Islam.